nggak sih, gak semua pengalaman negatif itu akan menjadi trauma bagi kita. Bisa jadi itu menjadi pembelajaran untuk kita berproses, atau malah jadi chapter nih untuk kehidupan kita bisa menghadapi kejadian di masa akan datang. Hai, aku Suciana, aku adalah mahasiswa Universitas Al-Falah Asunia Kencong. Sini aku akan menampilkan video tentang konseling traumatik. Mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silahkan masuk di sebelah sini ya. Baik, selamat datang di ruang konselor ya. Oke, sebelumnya kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ya? Saya Kofi dari Jatikoong, Mbak. Oh, dari Jatikoong. Ya. Sebelumnya udah pernah melakukan sesi konseling belum? Belum. Oh, belum. Jadi ini baru pertama kali ya? Iya. Oh iya, tadi dengan Mbak Fofi ya? Iya. Ini Mbak Fofi enak dipanggil Mbak aja atau dipanggil nama nih? Mbak aja. Mbak aja ya, Iya. jadi lebih enak. Mbak Fofi tadi dari mana ya kalau boleh tahu? Saya dari Jatikoong, Mbak. Oh, Jatikoong. Jadi lumayan jauh ya dari sini ya? Iya. Kalau kebetulan sama siapa perginya ke sini? Naik ojek. Oh, naik ojek. Oh, jadi nggak pakai motor sendiri ya, sendirian ya? Iya. Naik ojek. Naik ojek ya? Oh gitu. Sebelumnya Mbak Fofi udah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah. Oh, belum pernah ya. Baik, jadi karena Mbak Fofi di sini belum pernah melakukan konseling, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu konseling ya. Nah, konseling itu adalah proses pemberian bantuan melalui diskusi tatap muka untuk seseorang yang mengalami masalah tertentu seperti Mbak Fofi yang sedang rasakan saat ini seperti itu ya. Nah, jadi dalam konselor itu Mbak juga ada beberapa asas-asas nih, salah satunya adalah asas kerahasiaan. Nah, di mana dengan datangnya Mbak Fofi ke sini akan terjamin kerahasiaan apapun yang Mbak Fofi sampaikan kepada saya nantinya, seperti itu. Bisa dipahami Mbak? Bisa. Bisa. Baik Mbak Fofi, apa sih yang membuat Mbak Fofi datang ke sini? Bisa langsung diceritakan saya enggak? Sebenarnya saya punya masalah yang sampai saat ini saya kepikiran sih, Bu. Iya. Masalahnya itu kan ayah saya tuh udah meninggal nih 5 tahun yang lalu. Jadi saya tuh punya penyesalan, saya tuh belum bisa bahagiain ayah saya. Terus saya juga masih ngecewain dia. Intinya gimana ya? Ya, terus? Oh, jadi Mbak Fofi tuh ngerasa ada rasa kepikiran ya semenjak ayahnya Mbak Fofi meninggal. Kalau boleh tahu sekitar berapa tahun yang lalu Mbak? 5 tahun yang lalu. Iya. Ada rasa penyesalan, Bu, di dalam diri saya. Karena selama ayah saya masih hidup, saya tuh nggak bisa bahagiain ayah saya. Gitu. Terus juga sering kayak yang berani lah sama ayah saya gitu. Nggak dengerin nasihatnya, kayak gitu sih. Iya, kan masih sering ngeyel ke ayah saya. Kalau saya nggak dibolehin keluar, saya tetap keluar, kayak gitu sih. Terus bentak-bentak orang tua saya. Jadi sampai saat ini tuh saya tuh kayak benci aja sih sama diri saya sendiri. Kenapa kok dulu saya masih hidup saya malah ngelawan, gak bisa bahagiain dia, gitu aja sih, Bu. Gitu ya. Jadi Mbak Fofi ini ngerasa yang namanya ada sedikit penyesalan ya dalam diri Mbak Fofi karena ngerasa sewaktu ayah masih hidup Mbak Fofi itu yang namanya ngelawan orang tua, gak mendengarkan kata-kata ayah seperti itu ya. Dan sekarang apa nih yang Mbak Fofi rasakan setelah kehilangan ayah Mbak Fofi? Menyesal sih, lebih tepatnya saya menyesal karena ya itu tadi, saya belum bisa bahagiain ayah saya, kayak gitu sih. Belum sempat minta maaf juga, terus tiba-tiba ayah saya udah nggak ada, gitu aja. Gitu, berarti di sini Mbak Fofi ada rasa penyesalan ya, karena sampai
ayah Mbak Fofi di sini meninggal belum bisa sempat membahagiakan atau mungkin belum sempat minta maaf juga ya, seperti itu. Nah jadi dalam hati Mbak Fofi sekarang ini itu ya yang masih ngerasa kayak ada sesuatu yang belum selesai ya. Iya. Seperti itu. Tadi pernah nggak sih kamu tuh kayak menyesali sesuatu sampai kamu tuh berpikir kenapa ya aku tuh harus ngelakuin hal itu ya gitu. Kamu juga mungkin pernah berkata nih sama diri kamu sendiri, seandainya aku balik ke masa lalu itu pasti gak bakalan ngelakuin semuanya dengan berbeda. Tapi kamu gak bisa, gak peduli seberapa keras kamu pengen balik karena waktu gak pernah ngasih kita tombol ulang kayak gitu. Dan ya kadang kamu nyalahin diri kamu sendiri, kayak ini semua tuh salah aku kayak gitu. Dan gak cukup baik. Aku tuh gak cukup baik kayak gitu, gak cukup peka, gak cukup kuat. Atau mungkin seandainya aku ngelakuin hal ini pasti hasilnya gak seperti ini nih gitu. Dan penyesalan itu biasanya dan sering datangnya itu pasti belakangan, pas semuanya udah telat, kayak pas kamu sadar keputusan yang kemarin itu ngerubah segalanya di hari ini. Tapi dengerin nih baik-baik, penyesalan itu bukan akhir, justru itu awal dari kamu belajar. Karena nih gak ada yang bisa ngubah masa lalu, tapi kamu bisa punya masa depan selama kamu masih hidup. Selama kamu masih bisa bernafas, berarti kamu masih bisa nih untuk mencoba. Dan semua itu belum selesai dan belum terlambat buat jadi versi kamu yang lebih baik. Jangan biarkan penyesalan itu mengingatkan langkah kamu. Masa lalu itu udah pergi. Kini yang hanya ada langkah-langkah baru yang bisa kamu ambil menuju hidup kamu yang lebih baik. Tadi apa yang udah Mbak Fofi ceritakan ini tadi, kita sekarang masuk kepada yang namanya tahap teknik. Sebenarnya banyak sekali nih teknik-teknik yang ada dalam konseling. Nah, cuma di sini kita akan menggunakan teknik. Setelah apa yang Mbak Fofi ceritakan tadi, bahwasanya dalam diri Mbak Fofi itu merasa yang namanya ada rasa penyesalan, ada rasa bersalah, rasa tidak bisa memaafkan diri sendiri ya apa yang telah terjadi selama ayah Mbak Fofi hidup, seperti itu. Coba dong Mbak Fofi bisa dituliskan di sini rasa perasaan yang Mbak Fofi rasakan yang tadi Mbak Fofi ceritakan kepada saya. Sudah. Oke, sekarang yang saya tanyakan adalah ketika perasaan yang ada di tulisan ini itu pada saat Mbak Fofi ini merasa sedih atau lagi merasakan hal negatif atau lagi bahagia? Lagi sedih sih. Pas lagi sedih ya. Berarti kalau seandainya menurut saya ya, kalau seandainya Mbak Fofi merasakan hal ini, berarti kalau seandainya coba deh dari tulisan-tulisan ini yang merasa menyesal, yang merasa belum bisa membahagiakan orang tua, belum bisa membanggakan ayah, seperti itu, coba dalam pikiran kita sehari-hari biasanya, contohnya Mbak Fofi bangun setiap pagi atau mau berangkat sekolah, bisa dengan cara berpikir, oh iya, dengan aku hari ini bersekolah, aku bisa membanggakan ibu masih ada ya, yang aku bisa membuat orang tuaku bangga. Dengan cara membuktikannya bisa aku tunjukkan kepada orang tuaku yang masih ada. Atau mungkin dengan salah satu cara juga Mbak, dengan biasanya Mbak Fofi dengan sholat, bisa yang namanya mengirimkan doa-doa kepada orang tua, seperti itu. Jadi rasa penyesalan yang ada dalam diri Mbak Fofi itu mungkin bisa berubah menjadi arah yang lebih positif lagi, seperti itu ya. Iya. Kayak gitu. Nah jadi kalau benar nggak Mbak Fofi apa yang saya katakan? Jadi yang sudah Mbak Fofi tulis ini, saya merasa belum bisa membahagiakan orang tua, menyesal, dan rasa bersalah sampai sekarang itu masih ada. Coba ubah ke yang namanya ke arah yang lebih positif lagi. Yang saya udah bilang tadi, mungkin yang dulunya
Bang Kofi dilarang-larang keluar malam, coba yang sekarang tidak harus dilarang, tapi dalam diri sendiri ada hal positif, ada hal baik nggak kalau seandainya aku keluar di malam hari, atau enggak kalau seandainya saya nilainya jelek, ada hal positif nggak? Kan tidak positif seperti itu. Jadi harus lebih ditingkatkan lagi dari segi belajar. Jadi hal-hal positif itu dalam pikiran kita, jadi fokusnya itu bukan rasa bersalah, rasa menyesal, atau rasa belum membanggakan diri, tapi ubah hal positif itu menjadi aku harus bisa membahagiakan orang tuaku yang masih ada, aku harus bisa memberikan doa-doa untuk ayah aku yang sudah tidak ada. Mungkin itu cara terbaik kita untuk memberikan hal-hal yang lebih positif lagi, seperti itu. Bisa dipahami ya bahwa nah seperti itu. Nah sebenarnya gak gampang untuk melakukan hal seperti itu, cuman tapi kita coba perlahan-perlahan, tidak harus langsung instan seperti itu, tapi setiap hari atau mungkin setiap Mbak Fofi memikirkan hal negatif itu, coba Mbak Fofi, astagfirullahaladzim. Nah, memang yang saya sebutkan tadi mungkin tidak mudah, tetapi ketika kita mau melakukan hal itu, dan itu pasti akan bisa berhasil seperti itu. Tidak harus terlalu buru-buru, pelan-pelan saja seperti itu. Baik Mbak Fofi, nah mungkin hal ini tidak bisa langsung hasilnya maksimal, cuman kalau kita bisa melakukan tiap hari, mungkin suatu saat nanti hasilnya akan lebih baik lagi daripada sebelumnya, seperti itu. Nah iya Bu, nanti akan saya coba melakukan hal-hal positif itu, semoga berhasil. Semoga berhasil. Baik Mbak Fofi, dicukupkan sampai hari ini aja untuk sesi konselingnya. Nanti kita lihat nih untuk 1 atau 2 minggu ke depannya, apakah yang sesi konseling hari ini yang kita lakukan itu berdampak atau tidak. Jika tidak, kita akan melakukan hal lain untuk bisa melakukan hal yang lebih baik lagi, seperti itu ya. Oke. Hari ini dicukupkan, terima kasih banyak ya.